Kita semua tahu kan kalau data itu udah mengubah banyak banget di dunia olahraga, mulai dari baseball sampai basket. Nah, sekarang ada revolusi serupa yang lagi terjadi di sepak bola. Tapi ini lebih dari sekedar statistik biasa. Ini tentang memetakan, ya bisa dibilang, DNA seorang pemain di lapangan. Oke, untuk mulai, kita coba bedah satu kasus yang menarik banget. Kasus seorang pemain bintang yang lagi jadi pusat perdebatan panas di antara para fans. Nah, ini dia pertanyaannya. Para penggemar Real Madrid lagi pusing mikirin salah satu pemain paling dinamis mereka, Brahim Diaz. Rasanya setiap kali dia masuk dari bangku cadangan, langsung ada energi baru, langsung ada percikan. Tapi, apa itu artinya dia nggak seefektif itu kalau main dari menit pertama? Dan ini bukan main-main loh. Brahim ini baru aja mengukuhkan statusnya sebagai pemain kunci, baik buat klub maupun negaranya. Dia dapat kontrak baru yang gede banget, plus baru aja bawa pulang Piala AFCON. Jadi bisa dibilang dia lagi di puncak karirnya. Perdebatan ini kayaknya benar-benar membelah fans jadi dua kubu. Ada yang bilang kecepatannya itu paling pas buat ngelawan bek-bek yang udah capek di akhir laga. Tapi di sisi lain banyak juga yang percaya kalau bakatnya itu ya layak dapat tempat di starting 11. Terus gimana cara kita nentuinnya? Ada seorang fans di Reddit yang coba jawab pakai angka-angka yang kita semua tahu, gol dan assist. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Kalau kita lihat kontribusi gol plus asisnya per 90 menit, datanya malah nunjukin kalau dia sebenarnya jauh lebih efektif waktu jadi starter. Nah, disinilah muncul konflik klasik dalam analisis olahraga. Apa yang mata kita lihat? Pemain lincah yang bikin kacau pertahanan lawan di akhir laga, kok rasanya beda sama apa yang dibilang sama statistik dasar. Jadi, mana yang harus kita percaya? Tapi ini bukan cuma sekedar obrolan fans di warung kopi ya. Ini mencerminkan masalah yang nilainya bisa miliaran dolar buat klub-klub sepak bola terbesar di dunia. Jadi, poin utamanya adalah ini. Metode pencarian bakat yang tradisional yang ngandelin pengamatan mata dan statistik dasar ternyata punya batasan. Gimana caranya Anda mengukur sesuatu yang nggak kelihatan kayak gaya main atau dampak di lapangan? Tapi, gimana kalau ada cara baru? Sebuah metode buat melihat lebih dalam, lebih dari sekedar gol dan assist, untuk benar-benar memetakan identitas unik seorang pemain di lapangan. Untuk menjawab tantangan itu, para peneliti mengembangkan sesuatu yang disebut indeks kesamaan spasial. Kedengarannya rumit ya, tapi idenya sebenarnya sederhana banget. Gini cara kerjanya. Pertama, bayangin aja seluruh lapangan bola itu dipecah jadi kotak-kotak kecil, kayak kertas grafik. Nah, setiap kotak kecil itu jadi satu titik data. Terus, dengan melacak posisi pemain di sepanjang pertandingan, kita bisa bikin semacam heat map yang unik. Ini tuh kayak tanda tangan visual dari pergerakan mereka yang nunjukin di zona mana aja mereka paling aktif. Terakhir, ada alat statistik canggih namanya Statistically. Tugasnya simpel, membandingkan dua heat map, lalu ngasih satu skor tunggal yang nunjukin seberapa mirip cara kedua pemain itu bergerak di lapangan. Jadi, kuncinya di sini adalah proses ini bergeser. Bukan lagi cuma ngelihat apa yang dilakukan pemain, misalnya nyetak gol, tapi mengukur dengan presisi bagaimana dan di mana mereka melakukannya. Ini seperti sidik jari mereka di atas lapangan. Oke, mari kita lanjutkan dan lihat gimana cara ini membangun gambaran yang benar-benar baru dan revolusioner tentang dunia sepak bola. Nah, yang menarik banget dari gambar ini adalah, awalnya data perbandingannya kelihatan acak banget kan? Kayak ya titik-titik gak beraturan, tapi begitu algoritma mulai menyortir para pemain berdasarkan skor kesamaan mereka, pola-pola yang tersembunyi mulai muncul. Anda bisa lihat dengan jelas kan, ada blok-blok warna yang mulai terbentuk. Ini adalah algoritma yang secara otomatis mengelompokkan pemain ke dalam suku berdasarkan perilaku mereka di lapangan, bukan posisi yang tertulis di kertas susunan pemain. Dan ini dia bukti paling kuatnya. Tanpa dikasih tahu posisi setiap pemain, algoritma ini berhasil mengidentifikasi semua kiper di dalam dataset dan mengelompokkan mereka jadi satu, cuma berdasarkan heat map pergerakan mereka yang emang sangat khas. Keren kan? Hasil analisisnya menemukan 10 tipe pemain yang berbeda. Ada gelandang tengah, bek sayap, penyerang, dan lain-lain. Ini menciptakan cara baru yang sepenuhnya berbasis data untuk mendefinisikan peran seorang pemain di lapangan. Terus, kenapa semua ini penting? Nah, sekarang kita balik lagi ke Brahim Diaz dan masa depan pencarian bakat. Dengan teknologi ini, perdebatan soal starter atau cadangan itu jadi ya agak ketinggalan zaman. Sekarang, sebuah klub bisa mendefinisikan dengan sangat presisi profil spasial Brahim yang unik. Mereka bisa mengukur apa yang bikin dia beda. Itulah DNA-nya di lapangan. Nah, alat ini akhirnya bisa mengukur apa yang selama ini cuma bisa dirasakan oleh para fans.
bahwa pemain seperti Brahim itu punya kualitas spesial, punya profil unik yang nggak bisa cuma diukur dari jumlah gol dan assist. Dan buat para pencari bakat, ini bener-bener game changer. Mereka sekarang bisa mencari pemain di seluruh dunia yang punya sidik jari spasial yang sama persis untuk menemukan the next Brahim di liga manapun. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Seiring data jadi makin pintar, apakah kita akan mendefinisikan ulang arti bakat itu sendiri? Kita nggak lagi cuma menghitung apa yang dilakukan atlet, tapi kita mulai memetakan bagaimana mereka melakukannya. Ini membuka jalan baru untuk memahami kehebatan manusia.